warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dewi Rumana, mahasiswa PPG Daljab 2020 Angkatan 2 Universitas Jember. Di video kali ini, saya akan mempraktikkan pembelajaran tematik kelas 6, tema 5, subtema 1, pembelajaran 3. Video ini dibuat sebagai bahan penilaian uji kinerja pembelajaran PPG Daljab 2020. Selamat menyaksikan. Lights, camera, rolling, action. Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah. Waalaikumsalam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Silahkan ketua kelas dipimpin berdoa. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Mecha. Oke anak-anak, sebagai wujud kecintaan kita terhadap tanah air, kita nyanyikan dulu ya lagu nasional berjudul Berkibarlah Benderaku. Akan Bu Guru hitung, 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau serta rakyatmu membela sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Oke, terima kasih. Nah, Nana, jangan lupa ya untuk absen hari ini, Senin, tanggal 23 November tahun 2020. Nah, tadi Bu Guru sudah memberikan cerita rakyat kepada anak-anak. Ada yang ingat apa judul cerita yang sudah anak-anak baca? Timun Mas. Timun Mas. Oke, bagus sekali. Timun Mas. Nah, kira-kira apa yang terlihat pada gambar? Seorang monster mengejar timun mas, Bu. Oke, ada seorang monster atau monster raksasa. mengejar timun mas. Oke, bagus. Lalu cerita. Nah, isi cerita dari bacaan yang sudah anak-anak baca apa anak-anak? Ada Ada pasangan suami tidak mempunyai anak. Oke, lalu? Biji timun, Beri raksasa, lalu isinya seorang bayi. Oke, bagus sekali. Berarti semua sudah membaca ya. Nah, jadi berdasarkan cerita rakyat yang sudah anak-anak baca tadi, itu ada suami istri yang tidak mempunyai anak, lalu meminta pertolongan dewa dan diberi hadiah oleh raksasa berupa biji timun. Lalu biji timunnya ditanam. Setelah berbuah, ternyata di dalam buahnya itu ada seorang bayi. Nah, berdasarkan cerita itu, Bu Guru juga punya pengalaman anak-anak. Jadi, kalau tadi kan sepasang suami istri itu diberi hadiah oleh raksasa. Nah, Bu Guru juga pernah diberi hadiah oleh teman Bu Guru yang habis jalan-jalan dari kota di luar negeri sana. Nah, lalu Bu Guru dibawakan cenderamata. Cendramatanya apa? Nah, nanti anak-anak akan tahu di pembelajaran kita hari ini. Oke, sebelum kita belajar, kita senam jari tangan dulu bersama-sama ya. Diikuti gerakannya anak-anak.
Oke, terima kasih anak-anak. Kita sudah senam ya. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Oke, siap semuanya. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, Guru harapkan anak-anak bisa menganalisis sifat-sifat magnet. Lalu anak-anak bisa memilih benda-benda magnetis dan non-magnetis. Anak-anak bisa melakukan percobaan lalu membuat laporan hasil percobaan. Anak-anak bisa menganalisis komponen tujuan dan manfaat teks formulir. Lalu anak-anak juga bisa membuat laporan hasil analisis tentang komponen tujuan dan manfaat teks formulir. Oke, di sini ada video anak-anak. Silakan anak-anak amati dulu ya video ini. Oke. Oke, sudah disimak ya. Tanya kepada Naura. Nah, kira-kira berisi tentang apakah video tersebut, Naura? Pembuatan souvenir dari magnet. Oke, pembuatan souvenir dari magnet. Betul sekali. Nah, anak-anak, di arena pameran negara-negara ASEAN itu terdapat beberapa usaha kecil yang menjual cenderamata. Nah, salah satunya adalah cenderamata dari bahan magnet. Oke, nah kira-kira anak-anak pernah tidak melihat atau membeli cenderamata yang terbuat dari magnet? Pernah semuanya ini? Pernah? Pernah. Pernah ya? Oke, coba Bu Guru tanya pada Alivia, kira-kira benda lain yang terbuat dari magnet apa, Alivia? Mainan, Bu. Oke, mainan. Ada lagi? Wiwit mungkin?
Itu bawa hiasan buat kulkas. Oke, bagus sekali. Nanti silakan anak-anak ceritakan pengalaman anak-anak dalam membeli cenderamata atau benda yang terbuat dari magnet tersebut ya. Nah, sebenarnya apa sih magnet itu? Jadi, magnet itu adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Nah, kira-kira sifat khusus seperti apa? Apa saja sifat-sifat magnet itu? Nah, itu akan kita temukan jawabannya di percobaan yang akan kita lakukan hari ini. Oke, kemarin Bu Guru sudah meminta anak-anak untuk menyiapkan bahan-bahan percobaan. Sudah disiapkan semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, bagus. Nah, anak-anak siapkan bahan-bahannya karena hari ini kita akan melakukan percobaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi sifat-sifat magnet. Nah, sekarang siapkan bahan-bahannya anak-anak ya. Nah, kita lakukan langkah-langkahnya bersama-sama. Oke, yang pertama silakan dekatkan kutub yang sama dari kedua magnet anak-anak. Oke, silakan dekatkan kutub yang sama. Nah, ini Bu Guru juga akan praktikkan. Bagaimana anak-anak, apa yang terjadi? Tolak menolak, Bu. Oke, dia tidak mau menempel menolak. ya. Oke, tolak menolak, tidak mau menempel. Lalu yang kedua, dekatkan kutub yang berbeda dari kedua magnet. Nah, apa yang terjadi anak-anak? Tarik menarik. Tarik menarik. Oke, tarik menarik atau menempel ya. Oke, sekarang yang ketiga. Dekatkan magnet dengan penjepit kertas. Nah, di sini ada penjepit kertas. Silakan didekatkan. Apa yang terjadi? Menempel, Bu. Menempel. Oke. Nempel, Bu. Sekarang yang keempat. Dekatkan magnet dengan kertas anak-anak. Apa yang terjadi? Tidak menempel, Bu. Oke, bagus. Tidak menempel. menempel. Sekarang yang kelima. Dengan pensil. Apa yang terjadi dengan pensil? Tidak menempel, Bu. Menempel. Tidak menempel. Oke. Kalau dengan peniti? Dengan peniti? Nempel, Bu. Dengan peniti bagaimana? Menempel. Oke, menempel. Dengan pulpen? Tidak menempel. Tidak menempel, Bu. Tidak menempel. Oke, sekarang yang terakhir ya. Letakkan satu magnet di atas kertas. Nah, anak-anak ambil kertas. Ya. Lalu yang satu magnet diletakkan di atas kertas. Lalu yang kedua, silakan letakkan di bawahnya. Persis di bawah magnet tersebut. Kira-kira apa yang terjadi? Nempel, Bu. Nempel. Oke. Oke, bagus sekali. Nah, karena anak-anak sudah melakukan percobaan, sekarang anak-anak membuat laporan hasil percobaan dalam LKPD yang sudah anak-anak cetak. Nah, laporan itu berisi tujuan percobaan, lalu alat dan bahan, langkah-langkah percobaan, hasil percobaan, dan kesimpulan berdasarkan hasil percobaan. Silakan membuat laporan hasil percobaan dan berdiskusi di WhatsApp grup ya. Bu Guru beri waktu pengerjaan selama 10 menit. Setelah itu kita kembali lagi. Oke, anak-anak sudah semua ya laporannya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, bagus. Tadi Bu Guru lihat juga diskusi di grup berjalan aktif, bagus sekali anak-anak. Nah, sekarang
waktunya perwakilan kelompok untuk membacakan laporan yang sudah dibuat. Nah, sekarang Bu Guru minta perwakilan dari kelompok Rujak Cingur. Silahkan memaparkan laporannya. Ada yang mewakili? Saya, Bu. Oke, Meca. silakan Meca. Laporan hasil percobaan. Tujuan percobaan. Tujuan melakukan percobaan ini adalah mengidentifikasi sifat-sifat magnet, alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan dalam percobaan ini adalah sebagai berikut. 1. Sepasang magnet, 2. Peniti, 3. Penjepit kertas, 4. Pensil, 5. Pulpen, 6. Kertas. Kesimpulan, magnet memiliki beberapa sifat antara lain. Magnet memiliki 2 buah kutub, yaitu kutub utara dan selatan. Yang berbeda akan tarik-menarik. Magnet dapat menarik benda-benda logam, dan magnet memiliki gaya yang dapat menembus medium yang tipis. Oke, bagus sekali Meca. Nah, anak-anak silahkan, ada yang mau bertanya atau menanggapi mungkin? Saya, Bu. Oke, Nafil silahkan, ada yang mau ditanyakan? Di hasil percobaan Meca, benda apa saja yang bisa ditarik oleh magnet? Oke, Meca, Nafil bertanya, benda apa saja yang dapat ditarik oleh magnet, Meca? Penjepit kertas dan peniti. Penjepit kertas dan peniti. Bagaimana, Nafil? Betul, Bu, sama kayak punya saya. Oke, bagus sekali. Jadi tadi laporan Meca sudah bagus ya. Sekarang silahkan kelompok Lontong Kupang. Ada yang mewakili untuk mempresentasikan? Saya, Bu. Oke, Aulia silahkan dibacakan laporannya. Laporan hasil percobaan tujuannya mengidentifikasi sifat magnet atau mengetahui sifat magnet. Alat dan bahannya sepasang magnet, peniti, penjepit kertas, pensil, pulpen, dan kertas. Kesimpulan, magnet mempunyai 2 kutub yang berbeda, yaitu kutub utara dan selatan. Oke, terima kasih Aulia, sudah bagus sekali. Oke, anak-anak mungkin ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Oke, Wiwit silahkan, apa yang mau ditanyakan? Apa yang terjadi saat kamu mendekatkan 2 magnet di selembar kertas? Oke, Aulia silahkan dijawab apa yang terjadi pada saat Aulia merekatkan 2 magnet merekatkan 2 magnet lalu diberi kertas di tengahnya. Bagaimana Aulia? Menempel, Bu. Oke, menempel. Wiwit, bagaimana Wiwit? Sama seperti punya saya, Bu. Oke, bagus sekali. Anak-anak sudah membuat laporan dengan sangat baik. Nah, anak-anak, jadi dari percobaan yang sudah anak-anak lakukan tadi itu untuk membuktikan sifat-sifat magnet anak-anak. Apa saja? Yang pertama, memiliki gaya tarik. Yang kedua, memiliki 2 buah kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang ketiga, kutub senama jika didekatkan akan tolak-menolak. Yang keempat, kutub tidak senama jika didekatkan akan tarik-menarik. Yang kelima, memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu. Dan yang terakhir, magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Nah, kira-kira berdasarkan laporan yang anak-anak buat tadi dan percobaan yang anak-anak lakukan tadi, benda-benda apa saja yang dapat ditarik oleh magnet anak-anak? Peniti, sepasang magnet, penjepit kertas. Oke, peniti dan penjepit kertas. Dan magnet yang satunya lagi ya. Nah, tadi di bahan yang anak-anak siapkan ada kertas. Nah, kira-kira kertas bisa atau tidak anak-anak ditarik oleh magnet? tidak bisa, Bu. Tidak bisa. Nah, kenapa? Karena benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet itu anak-anak memiliki sifat-sifat tertentu. Sifat apa saja? Nah, sifatnya itu terbuat dari logam salah satunya. Tetapi tidak semua logam dapat ditarik kuat oleh magnet. Oke. Nah, tadi anak-anak sudah melakukan percobaan tentang magnet yang merupakan bahan dari cindramata dari negara-negara ASEAN. Nah, anak-anak tahu tidak bahwa di arena pameran negara-negara ASEAN itu telah dibuka kesempatan untuk bergabung dalam klub sahabat pena. Nah, untuk jadi anggotanya, anak-anak harus mengisi formulir dulu. Kira-kira anak-anak pernah punya pengalaman mengisi formulir tidak? Pernah, Bu. Pernah ya? Bu.
Pernah. Oke, sekarang silakan anak-anak simak dulu video berikut ini. Assalamualaikum anak-anak. Sekarang kita akan belajar tentang contoh-contoh formulir. Sebelum kita belajar tentang contoh formulir, kita harus tahu dulu apa sih formulir itu? Formulir adalah suatu lembaran berupa kartu atau kertas dengan ukuran tertentu yang berisi mengenai data atau informasi yang sifatnya tetap dan juga beberapa bagian lain yang tidak tetap. Nah, sekarang mari kita amati contoh-contoh formulir. Yang pertama adalah formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran ini berisi identitas diri untuk keperluan tertentu, seperti jika kita ingin mendaftar ke gerakan pramuka. Yang kedua adalah formulir penilaian. Formulir penilaian berisi tentang hal yang diperlukan untuk menilai sesuatu, seperti kegiatan perlombaan. Yang ketiga adalah formulir pengiriman uang. Formulir pengiriman uang ini berisi tentang informasi nasabah bank yang ingin mengirimkan uang kepada nasabah lainnya. Sekian materi tentang contoh-contoh formulir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi video yang anak-anak sudah tonton. Nah, jadi anak-anak berdasarkan video yang sudah anak-anak tonton itu, apa sih formulir itu? Jadi, formulir itu adalah suatu lembaran berupa kartu atau kertas dengan ukuran tertentu yang berisi mengenai data atau informasi yang sifatnya tetap dan juga beberapa bagian lain yang tidak tetap. Nah, kira-kira apa saja manfaat formulir? Nah, formulir itu bisa dimanfaatkan untuk satu, mengumpulkan data-data. Yang kedua, untuk mendaftar keanggotaan suatu organisasi. Yang ketiga, menjadi sebuah bukti fisik. Yang keempat, mengirim uang, dan masih banyak lagi anak-anak manfaatnya. Oke, sekarang anak-anak simak dulu ya petunjuk pengisian formulir berikut ini. Anak-anak bisa lihat di slide, bisa juga lihat di modul. Ini adalah petunjuk pengisian formulir Klub Sahabat Pena anak-anak. Dan ini adalah formulirnya. Nah, sekarang setelah anak-anak lihat kira-kira ada apa saja anak-anak isi dari formulir tersebut? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, Alicia, silahkan. Nama lengkap, tempat atau tanggal lahir, kebangsaan, jenis kelamin, kelas, alamat sekarang, telepon rumah, sekolah, alamat sekolah, telepon sekolah, hobi, tujuan menjadi anggota, tanda tangan, dan nama penjelas. Oke, bagus sekali, Via. Jadi, ini adalah isi dari formulir Klub Sahabat Pena siswa-siswi negara ASEAN. Nah, setiap formulir itu memiliki isi yang beda, anak-anak. Ini adalah salah satu contoh dari formulir pendaftaran. Nah, tugas anak-anak selanjutnya adalah menganalisis isi dari teks formulir tersebut pada kolom LKPD. Nanti dijawab juga ya pertanyaan-pertanyaan yang tersedia untuk menganalisis teks formulir tersebut. Nah, nanti dituliskan juga kesimpulan dari kegiatan yang sudah anak-anak lakukan. Oke, dari pertama kita belajar tadi sampai sekarang, sudah paham dengan materinya? Sudah, Bu. Paham, Bu. Sudah ya? Paham. Oke, bagus sekali. Nanti jika ada yang kurang jelas, silakan anak-anak bisa bertanya langsung atau melalui WA. Nah, nanti anak-anak, untuk foto LKPD-nya bisa dikumpulkan melalui link Google Form ini ya. Nanti akan Bu Guru share juga di grup untuk linknya. Dan untuk mengetahui pemahaman anak-anak, silakan nanti dikerjakan soal yang ada di Google Form dengan link berikut. Nanti Bu Guru juga akan share linknya di grup. Oke, sekarang Bu Guru bertanya, kira-kira sudah belajar apa saja kita hari ini? Tentang magnet dan formulir, Bu. Tentang magnet dan formulir. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar tentang magnet dan juga formulir. Sekarang tentang magnet dulu. Kira-kira apa pengertian dari magnet? Yo, ada yang ingat?
Saya, Bu. Oke, silakan. Magnet memiliki kutub yang berbeda, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Oke, boleh. Magnet merupakan benda yang memiliki kutub berbeda, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Oke, sifat-sifat magnet yang lain apa saja, anak-anak? Yang pertama, Memiliki gaya tarik. memiliki gaya tarik, lalu Memiliki dua buah kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. kutub utara dan kutub selatan. Oke, lalu apa lagi? Benda magnetis. Senama tolak menolak, kutub tidak senama tarik menarik. Oke. Memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu. Oke, bagus sekali. Jadi sifat-sifat magnet memiliki gaya tarik, kutub yang senama jika didekatkan tolak menolak, kutub yang tidak senama jika didekatkan tarik menarik, lalu dapat menarik benda-benda tertentu, lalu dapat menembus benda-benda tertentu. Itu tadi adalah sifat-sifat magnet. Sekarang kalau formulir. Apa itu formulir? Formulir adalah suatu lembaran batu atau kertas dengan ukuran tertentu yang memastikan berisi mengenai data informasi yang sifatnya tetap dan juga beberapa bagian lain yang tidak tetap. Oke, bagus sekali. Nah, tadi di video juga sudah Bu Guru tayangkan tentang contoh-contoh formulir. Apa saja contoh formulir, anak-anak? 1. Formulir Pendaftaran. Pengiriman barang. Pengiriman barang boleh. Penilaian. Mulai pendaftaran Daftar anggota. riwayat hidup, betul. Apa lagi? Pengiriman uang. Oke. Nah, kira-kira manfaat dari formulir apa saja, anak-anak? Manfaat formulir. mengumpulkan data-data, Mengumpulkan mendaftar data-data. keanggotaan suatu organisasi, Mendaftar keanggotaan. menjadi sebuah bukti fisik, Sebuah bukti fisik, mengirim uang, dan lain-lain. Oke, berarti sudah paham. Karena anak-anak sudah belajar dengan baik hari ini, semua kelompok Bu Guru beri 1 bintang. Hore, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, anak-anak, besok kita akan belajar apa? Nah, besok kita akan belajar lanjutan dari materi hari ini, yaitu tema 5, subtema 1, pembelajaran 4. Adapun materinya itu yang pertama adalah usaha di sekitar, dan yang kedua mengisi formulir. Nah, kira-kira bagaimana perasaan anak-anak hari ini setelah belajar dengan Bu Guru? tenang Bu. Tenang ya? Tenang, Bu. Oke. Sekarang Bu Guru tanya, kira-kira di bagian mana anak-anak bisa merasa senang dengan kegiatan pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menjawab? Kasih bintang, Bu. Oke, diberi bintang. Iya, lalu apa lagi? Melakukan percobaan, Melakukan percobaan sifat-sifat magnet. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, anak-anak, silahkan dipimpin berdoa dulu untuk ketua kelasnya. Sebelum pelajaran diakhiri, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Meca. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran dari Bu Guru. Bu Guru harap pembelajaran kita hari ini bisa sangat bermanfaat untuk anak-anak. Sampai jumpa untuk besok. Dan Bu Guru berpesan, tetap semangat, jaga kesehatan, selalu berbuat kebaikan, karena kebaikan akan membawa anak-anak pada kesuksesan. Terima kasih anak-anak ya. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.